Selamat pagi, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adelina Purba, Elizabeth Serevina, Hernita Silalahi, Ruth Imelda Huta Barat, dan Winnie Silalahi akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang surat Roma dan Kolose. Penjelasan yang pertama akan dibawakan oleh saudara kami, Adelina Purba. Halo, nama saya Adelina Purba. Saya akan menjelaskan tentang kota Roma. Sebelum saya menjelaskannya, saya akan memperlihatkan sebuah gambar tentang kota Roma. Ini adalah contoh gambar tentang kota Roma. Kita bisa memperhatikannya secara seksama. Kota Roma. Kota Roma adalah pusat kekaisaran Romawi yang dikenal sebagai tujuh bukit, karena kota ini didirikan di atas tujuh bukit. Di kota ini terdapat banyak bangunan, antara lain pemandian umum, teater, gelanggang tempat berlangsungnya berbagai pertandingan, kuil-kuil, dan lain-lain yang terbuat dari batu marmer. Penduduk Roma lebih dari 40 juta orang, banyak di antara penduduknya yang berasal dari Yunani. Para pendatang tersebut berasal dari kalangan pedagang, artis, seniman, dan lain-lain, dan mereka membentuk sebuah kelompok masing-masing dan diperbolehkan melakukan kultus sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut. Dan kelompok tersebut juga memiliki pemimpin kelompok di masing-masing distrik. Di tengah kota berdiam orang-orang kaya. Mereka selalu hidup dalam kemewahan dan pesta pora. Setiap tahun selalu disajikan 3 pertunjukan, antara lain pertandingan kuda, pertunjukan teater, dan pertandingan gladiator. Kota Roma dikenal sebagai pusat keagamaan yang sangat menonjol pada masa pemerintahan Kaisar Agustus, yang memiliki gelar Pontifex Maximus atau Iman Kepala. Kaisar Agustus memperbaiki kuil-kuil dan membangun kuil Apollo, dan ia juga tidak mau menerima penyembahan yang bersifat ilahi. Di Roma, dan Kaisar Agustus adalah pemimpin suatu lembaga keimanan agama negara. Selanjutnya bagian B, masuknya Injil di kota Roma. Komunikasi ke pusat kota Roma begitu lancar, sehingga memungkinkan orang dari berbagai penjuru dunia datang ke kota Roma. Kekristenan cepat menyebar di kota ini, bahkan sebelum Paulus tiba di sana. Mungkin sekali orang yang datang berziarah ke Yerusalem bertemu dengan kekristenan di sana dan mereka menerimanya, lalu menyebarkan keyakinan Kristen itu sekembalinya mereka ke Roma. Dan dapat juga terjadi bahwa orang Yahudi Kristen dari Yerusalem ke Roma membawa agama Kristen ke sana. Yang jelas, jemaat ini tidak didirikan oleh Paulus. Penulis, tempat, dan waktu penulisan surat Roma. Paulus sebagai penulis surat Roma tidak terbantahkan. Surat Roma ditulis dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Buah pikir Paulus dalam surat ini dipikirkan secara matang, sehingga surat ini ditulis dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa jalan pikir Paulus pada saat itu kadang-kadang terputus dan rasanya kurang lancar. Dalam surat Roma terkesan bahwa karya Paulus di kawasan timur telah selesai, maka semestinya surat Paulus adalah surat yang terakhir ditulis oleh Paulus di kawasan Asia Timur. Shalom, saya Ruth Imelda Huta Barat. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jemaat yang tumbuh di tengah-tengah kota Roma. Jemaat di Roma tampaknya banyak mendapat tekanan, tidak hanya dari pihak Yahudi, tapi dari pihak Roma sendiri. Dalam Roma 12 ayat 14 dan Roma 12 ayat 19 sampai 21, Paulus menyinggung tentang situasi penganiayaan yang dialami oleh orang Kristen di Roma. Penganiayaan pertama dialami orang ini ialah dari kelompok Yahudi yang memang memusuhi orang Kristen. Tidak hanya dari Roma, tapi juga di Asia. Sementara itu, hubungan gereja dengan pemerintah menjadi pokok yang diperdebatkan di jemaat. Oleh sebab itu, Rasul Paulus dan suratnya ini menasihati jemaat bagaimana mereka bersikap terhadap pemerintah. Terdapat pada Roma 13 ayat 1 sampai 7. Menurut Roma 14 ayat 1 sampai 5 dan ayat ke-13,
Kelihatannya di jemaat Roma sendiri terdapat banyak konflik antar mereka yang disebut sebagai kelompok yang lemah. Kelompok yang lemah itu berpendapat bahwa kelompok yang kuat tidak seharusnya makan makanan tertentu yang dianggap haram. Paulus menasihati jemaat itu, khususnya kelompok yang kuat, supaya mereka jangan mengabaikan kelompok yang lemah, dan sebaliknya kelompok yang lemah jangan memusuhi kelompok yang kuat. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa jemaat di Roma bertumbuh dengan banyak tekanan dan ancaman. Tekanan dan ancaman itu datang dari dalam dan luar jemaat itu sendiri. Baiklah, saya Winnie Silalahi, saya akan meneruskan penjelasan dari teman kami, Ruth Imelda. Saya akan menjelaskan pokok-pokok teologi surat Roma. Dalam pokok-pokok teologi surat Roma ini terdapat 4 pokok. Yang pertama adalah Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dalam surat-surat yang lainnya, Paulus menyebutkan dirinya adalah seorang rasul. Namun dalam surat Roma ini, Paulus tidak menyebutkan dirinya sebagai seorang rasul, melainkan seorang hamba Kristus. Hal ini mungkin disebabkan karena Paulus bukan pendiri jemaat ini, sehingga ia bukan menjadi rasul mereka, seperti itu. Lalu keberadaannya sebagai seorang hamba bukan atas kemauannya sendiri, tetapi secara total ia berada di bawah kuasa Yesus Kristus. Dia dipanggil sebagai seorang hamba untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam surat Roma Paulus memberikan penjelasan yang bersifat menyeluruh tentang Injil Tuhan, begitu. Baru ia menegaskan bahwa ia telah dipanggil dan dikuduskan oleh Allah sebagai rasul untuk memberitakan Injil dan menuntun semua bangsa untuk mereka percaya dan taat kepadanya. Paulus mendefinisikan Injil itu sebagai kekuatan Allah dan menegaskan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bahwa Injil bukanlah sekedar informasi tentang penyelamatan Allah. Injil ini adalah bagian dari rencana Allah. Injil representasi dari kuasa Allah yang menyelamatkan. Lalu oleh karena itu Injil sebagai kuasa Allah diberitakan kepada semua bangsa. Yang kedua adalah kutuk dan pembenaran Allah. Dalam Roma, Paulus membicarakan tentang kutuk Allah dan memberikan gambaran manusia yang hidup tanpa Kristus sebagai manusia yang berada di bawah kutuk. Seperti itu, manusia telah gagal mengenal Allah, mengakibatkan kebinasaan untuk mereka sendiri. Menurut Paulus, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi telah berbuat dosa dan berada di bawah murka Allah. Kebutaan dan kebodohan orang non-Yahudi adalah gagal mengenal siapa itu Allah yang sesungguhnya. Mereka yang menyembah kepada yang berhala dan menukar kemuliaan Allah. Menurut Paulus, pencipta dan ciptaan harus saling dekat dengan satu sama yang lain, dan Allah adalah satu-satunya pencipta yang harus dipuji. Akan tetapi di dalam kenyataannya manusia telah menyimpang dan manusia menyembah dewa-dewi. Mereka telah berbalik dari kuasa Allah yang menyelamatkan itu. Sebagai manusia tanpa kecuali telah berbuat dosa dan berada di bawah murka Allah. Benar bahwa hukum Taurat itu adalah baik dan suci, tetapi hukum Taurat itu tidak dapat dipakai untuk membenarkan manusia di hadapan Allah. Paulus secara retorik mengatakan orang Yahudi bermegah atas hukuman Taurat, tetapi mereka sendiri menghina Allah dan melanggar hukum Taurat. Setelah gambaran yang hitam tentang keadaan seluruh umat manusia, Paulus menawarkan pembenaran cuma-cuma oleh Allah. Oleh karena itu tidak boleh seorang pun yang berbangga. Yang dibutuhkan dari manusia hanyalah iman. Sebagai contoh pembenaran itu, Paulus mengangkat tokoh Abraham. Ia mengatakan bahwa jika seorang
yang dibenarkan oleh perbuatannya, maka Abraham adalah orangnya. Akan tetapi, Paulus juga menegaskan bahwa Abraham dibenarkan bukan oleh perbuatannya, melainkan oleh karena imannya. Menurut Kejadian 15 ayat 6, inilah yang terjadi. Dan selanjutnya yaitu hidup di dalam pengharapan. Dalam bagian ini, Paulus menggambarkan orang yang beriman sebagai orang yang berada di tengah penderitaan, yang memiliki pengharapan akan pemenuhan janji Allah di masa depan. Di sini Paulus menghubungkan iman dan pengharapan itu sangat dekat. Namun demikian, bagi Paulus dipuji. Akan tetapi di dalam kenyataannya manusia telah menyimpang dan manusia menyembah dewa-dewi. Mereka telah berbalik dari kuasa Allah yang menyelamatkan itu. Sebagai manusia tanpa kecuali telah berbuat dosa dan berada di bawah murka Allah. Benar bahwa hukum Taurat itu adalah baik dan suci, tetapi hukum Taurat itu tidak dapat dipakai untuk membenarkan manusia di hadapan Allah. Paulus secara retorik mengatakan orang Yahudi bermegah atas hukuman Taurat, tetapi mereka sendiri menghina Allah dan melanggar hukum Taurat. Setelah gambaran yang hitam tentang keadaan seluruh umat manusia, Paulus menawarkan pembenaran cuma-cuma oleh Allah. Oleh karena itu tidak boleh seorang pun yang berbangga. Yang dibutuhkan dari manusia hanyalah iman. Sebagai contoh pembenaran itu, Paulus mengangkat tokoh Abraham. Ia mengatakan bahwa jika seorang yang dibenarkan oleh perbuatannya, maka Abraham adalah orangnya. Akan tetapi, Paulus juga menegaskan bahwa Abraham dibenarkan bukan oleh perbuatannya, melainkan oleh karena imannya. Menurut Kejadian 15 ayat 6, inilah yang terjadi. Dan selanjutnya yaitu hidup di dalam pengharapan. Dalam bagian ini, Paulus menggambarkan orang yang beriman sebagai orang yang berada di tengah penderitaan, yang memiliki pengharapan akan pemenuhan janji Allah di masa depan. Di sini Paulus menghubungkan iman dan pengharapan itu sangat dekat. Namun demikian, bagi Paulus yang pertama yaitu adalah kota Kolose. Kota ini terletak di wilayah provinsi Asia Kecil. Selama masa pemerintahan Romawi, Kolose didiami oleh penduduk Yahudi, orang-orang Yahudi yang ditempatkan oleh Antiochus III pada masa pemerintahannya. Sebagai kota di Asia Kecil, penduduknya pada umumnya adalah orang-orang non-Yahudi. Mereka menyembah dewa-dewi termasuk juga agama-agama misteri. Kota ini hancur oleh karena digoncang gempa. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Ruth. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose tidak didirikan oleh Paulus, sehingga mereka tidak mengenal Paulus secara pribadi. Terdapat pada Kolose 2:1 dan Kolose 4 ayat 1. Maka agak mengejutkan ketika Paulus secara tidak langsung tidak bertanggung jawab atas keadaan jemaat tersebut. Tampaknya jemaat ini didirikan oleh Epafras, seorang yang berasal dari Kolose yang bekerja di Laodikia dan Hiepolis. Dalam Kolose 4 ayat 12-13. Menurut surat Kolose, Epafras datang ke penjara dan memberitahukan kepada Paulus tentang persoalan yang dihadapi oleh jemaat Kolose. Penulis Kisah Para Rasul melaporkan bahwa seorang Paulus tinggal di Efesus. Orang-orang di Asia mendengarkan firman, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 10. Ada kemungkinan bahwa orang-orang yang dimaksudkan itu berasal dari ketiga kota yang berada di lembah Likus. Ada kemungkinan juga bahwa Epafras dan Filemon dari Kolose juga ikut mendengarkan firman yang Paulus beritakan itu, sehingga mereka menjadi Kristen lalu kembali ke Kolose dan mendirikan jemaat itu.
Penulis, tempat, dan waktu penulisan surat Kolose. Menurut Kolose 1 ayat 1, surat ini ditulis oleh Paulus sendiri. Namun pada abad-abad yang lalu, para ahli perjanjian baru dalam penelitian menyeluruh terhadap isi surat ini. Dan para ahli mengemukakan beberapa alasan, yaitu pertama, dalam menggunakan bahasa, muncul istilah-istilah yang tidak biasa digunakan oleh Paulus, seperti yang terdapat dalam surat aslinya. Misalnya istilah darah salib yang terdapat dalam Kolose 1 ayat 20. Yang kedua, gaya bahasa Kolose menimbulkan keraguan. Ungkapan seperti berdoa meminta terdapat dalam Kolose 1 ayat 9. Yang ketiga, dalam banyak hal, teologi surat Kolose sama dengan surat-surat yang berasal dari Paulus. Akan tetapi, dalam konsep tentang kerasulan, kristologi, dan ekstalogi terdapat perbedaan. Pandangan surat Kolose tentang Kristus merupakan pandangan yang tidak biasa dalam surat-surat Paulus, meskipun disebut tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa penulis pada satu pihak berusaha mewarisi teologi Paulus. Tempat penulisan surat ini sama sekali tidak disebutkan. Oleh karena itu, kita hanya dapat melakukan dugaan berdasarkan bahan yang ada di dalam surat itu sendiri. Dan surat Kolose ini ditulis sekitar tahun 65 atau 70 Masehi. Selanjutnya akan dijelaskan teman kami Elizabeth. Penjelasan selanjutnya yaitu bagian D, persoalan jemaat Kolose. Jemaat yang disusupi oleh para pengajar palsu. Persoalan yang dihadapi adalah masuknya sekelompok guru palsu menyusup ke dalam jemaat dan menyebarkan ajaran sesat yang mengancam iman umat. Identitas mereka diperdebatkan, tetapi yang jelas mereka mengajarkan filsafat yang menurut Paulus adalah filsafat yang kosong. Para guru ini memiliki minat yang besar terhadap kuasa-kuasa alam atau unsur roh-roh alam. Berdasarkan ajaran ini, maka agaknya para penyesat itu mencampur adukkan ajaran Yahudi dan Yunani dengan unsur Kristen. Akibatnya ajaran yang disebarkan bersifat sinkretis. Sinkretis yang dimaksud di sini adalah suatu ajaran yang mencampur adukkan sehingga hasil yang didapatkan bersifat abstrak dan tidak sesuai dengan keseimbangan atau tidak serasi. Shalom, nama saya adalah Purba. Saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok teologi surat Kolose yang dimulai dari A. Keunggulan Kristus atas segala penguasa dan kuasa dalam alam. 1. Penulis menyampaikan argumentasinya melawan para pengajar sesat yang tidak menyampaikan Kristus sebagai figur yang memainkan peranan sentral. Kedua, penulis meletakkan dasar argumentasinya dalam himne yang ditulis dalam Kolose 1 ayat 15-20. Ketiga, penulis menampilkan suatu pengakuan bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15-18a. Keempat, penulis menyatakan bahwa unsur-unsur dunia tidak pantas karena segala kebenaran Allah berdiam di dalam Kristus dan Kristus adalah kepala atas segala penguasa atau arche dan kuasa eksusia dalam Kolose 2 ayat 9-10. Kelima, penulis mengatakan bahwa pada penyaliban Kristus ia telah melucuti segala penguasa dan kuasa dan menjadikan mereka tontonan umum dan kemenangannya atas mereka. Kolose 2 ayat 15. B. Kristus adalah kepala gereja, sulung kebangkitan dan perdamaian. 1. Penulis menyebut Kristus sebagai kepala dari tubuh yang diidentifikasi sebagai gereja. Kolose 2 ayat 15. 2. Penulis beralih dari gagasan tentang Kristus sebagai yang sulung dan yang lebih utama dari segala ciptaan kepada gagasan tentang Kristus sebagai yang sulung dan yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dalam Kolose 1 ayat 18b sampai 20. Ketiga, penulis kemudian beralih kepada fungsi lain dari Kristus menjadi mediator antara Allah dengan umat manusia. C.
Gereja sebagai tubuh Kristus. Dalam surat Kolose yang pertama menggambarkan gereja sebagai suatu entitas kosmik, yang dimana gereja merupakan suatu entitas yang terpisah, yakni tubuh Kristus, tempat di mana karya pembebasan Kristus berlangsung. Maka dalam surat Kolose 1 ayat 18 dan ayat 24, Kolose 2 ayat 19, Kristus ditempatkan sebagai kepala dari tubuh, yaitu gereja. Dengan menempatkan gereja sebagai tubuh Kristus, maka gereja menjadi tempat di mana pekerjaan perdamaian yang Allah lakukan dapat dilihat dalam gereja. Dan gereja dilihat sebagai suatu realitas kosmik di mana mereka yang telah didamaikan melalui Kristus dapat bersekutu. D. Kristus adalah pemenuhan maksud Allah dalam sejarah. 1. Penulis mengatakan bahwa Allah telah menyatakan maksud sejarah itu di dalam Kristus dari abad ke abad dan dari generasi ke generasi, tetapi sekarang telah dinyatakan kepada orang-orang kosmik di mana mereka yang telah didamaikan melalui Kristus dapat bersekutu. D. Kristus adalah pemenuhan maksud Allah dalam sejarah. 1. Penulis mengatakan bahwa Allah telah menyatakan maksud sejarah itu di dalam Kristus dari abad ke abad dan dari generasi ke generasi, tetapi sekarang telah dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kolose 1 ayat 27, Kolose 4 ayat 3-4. 2. Penulis mempertentangkan Kristus dengan ajaran filsafat palsu atau guru-guru sesat. Ketiga, penulis memperingatkan orang-orang percaya untuk mengenakan kasih sebagai pengikat kesatuan. Kolose 3 ayat 4. Keempat, penulis juga menjajarkan surat ini dengan satu aturan yang diangkat dari lingkungan Helenis yang menyatakan bahwa suami mengasihi istri, anak taat kepada orang tua, dan ayah jangan menyakiti hati anak. Kolose 3 ayat 18, Kolose 4 ayat 1. Kristus telah menaklukkan dan menyelamatkan dari kuasa-kuasa kegelapan. 1. Penulis mengatakan bahwa Allah telah mendamaikan jemaat di Kolose dengan dirinya sendiri dan memasukkan mereka ke dalam persekutuan dengan Dia sebagai umatnya melalui kematian Kristus. 2. Penulis menyatakan bahwa Kristus telah menaklukkan dan menyelamatkan dari kuasa-kuasa kegelapan. 1. Penulis mengatakan bahwa Allah telah mendamaikan jemaat di Kolose dengan dirinya sendiri dan memasukkan mereka ke dalam persekutuan dengan Dia sebagai umatnya melalui kematian Kristus. Kedua, penulis menyatakan bahwa kematian Kristus menjadi penawar atas perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan tubuh manusia. Kolose 2 ayat 23. Ketiga, penulis mengajak jemaat untuk mewujudkan perdamaian di antara manusia, mencakup hubungan antara anggota keluarga dalam rumah tangga Kristen. Sekian dan terima kasih. Demikianlah hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kelompok kami menerima kritik dan saran yang baik dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Shalom.